Kejadian Charlie Hebdo membuatku ingin speak up, ingin bersuara karena resah akibat propaganda mereka yang berlindung di balik pakaian yang namanya kebebasan berpendapat. Mereka ini anti agama yang terdiri dari orang-orang sekuler anti agama. Perlu ditekankan, tidak semua orang sekuler anti agama, tapi sebagian saja yang anti terhadap agama. Agama yang paling sering dikritisi atau lebih tepatnya dihina oleh mereka adalah dua agama samawi, yaitu Kristen dan Islam. Pertanyaannya, apakah hinaan yang katanya sebagai bentuk kebebasan berekspresi ini terus dibiarkan? Saya katakan tidak, dengan alasan yang sama pula, yaitu kebebasan berpendapat. Kami menuntut untuk segera menghentikan propaganda yang mereka lakukan terhadap umat beragama. Saya speak up karena saya resah makanya saya speak up. Beberapa orang ikut speak up, bahkan ada yang menyerukan boikot sebagai bentuk protes. Beberapa orang juga tidak mempersoalkan, entah karena memang ajaran agamanya untuk tidak protes atau ketidaktahuannya tentang persoalan seperti ini, makanya mereka tidak protes. Padahal, protes adalah salah satu bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam sistem demokrasi. Lantas, kenapa beberapa orang tidak speak up terhadap penghinaan orang-orang sekuler yang anti agama ini? Bisa jadi ada dua. Pertama, karena tidak tahu persoalan ini dan tidak mau tahu tentang persoalan ini. Solusinya adalah, ya kita beritahu. Yang kedua, tidak protes tapi tahu bahwa ini penghinaan terhadap agama. Dan mereka pun tidak sepakat dan tidak setuju atas penghinaan ini. Beberapa orang cuma bisa diam, tapi tidak menentang, karena menganggap akan percuma dan buang energi. Lantas kenapa beberapa orang yang tidak setuju tapi tidak protes, sedangkan yang paling keras menentang adalah dari kalangan orang Islam? Kita akan bahas berdasarkan sudut pandang agama, dan mohon maaf jika sudut pandang saya tentang agama Kristen jadi salah. Mohon jadikan saja ini sebagai tambahan pengetahuan. Intinya, sudut pandang ini secara umum, bukan secara khusus, tapi tetap tidak jauh berdasarkan sudut pandang agama itu sendiri, dan apa sebaiknya yang harus kita lakukan. Ketika saya bertanya terhadap salah satu keluarga saya dari non-muslim terhadap penghinaan Charlie Hebdo kepada Yesus, mereka tidak setuju. Tapi sayangnya tidak speak up ataupun protes, dan saya pun mencari alasannya. Yang saya temukan dari teman saya yang juga seorang Katolik yang taat, terdapat jawaban yang cukup membuatku mengerti, yaitu terdapat pada Alkitab Matius 5:239. Saya pun mengerti alasannya, yaitu karena ajaran agama kekristenan yang berdasar pada cinta kasih, sehingga tidak perlu sampai melawan ataupun protes. Kesimpulannya, tak perlu membalas kejahatan dengan yang serupa, tapi tetap berbuat kebaikan meskipun mereka membenci. Itulah agama cinta kasih, mengasihi mereka tanpa membalas perbuatan jahat mereka. Kalau di Islam bagaimana? Kenapa sampai protes? Sebelum itu, saya cuma mau memperjelas kalau Islam juga sebenarnya cinta kasih. Pada surah Al-Anbiya 107 membahas cinta kasih, di mana Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin, yang kalau diartikan secara umum adalah rahmat bagi seluruh alam. Rahmat adalah dua kata bahasa Arab yang bermakna sama, yang berasal dari salah satu sifat Allah, yaitu Ar-Rahman. Rahmat jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berdasarkan KBBI adalah belas kasih, sedangkan rahmah berarti pengasih dan kasih sayang. Sedangkan kata Ar-Rahman yang memiliki arti sebagai sang pemilik kasih sayang. Sebenarnya ada banyak ayat khusus yang membahas tentang ini dan juga secara umum. Salah satu diantaranya adalah surah Fussilat ayat 34 yang sebenarnya memiliki makna yang sama dengan kitab Injil Matius 5:239 itu, yaitu menolak kejahatan dan membalas perbuatan orang-orang yang berlaku buruk kepada kita dengan perbuatan yang lebih baik. Diperjelas lagi, jika dia menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Sehingga yang tadinya dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Kesimpulannya, agama itu cinta kasih. Sebenarnya agama manapun mengajarkan kebaikan dan saling mengasihi. Tidak ada satupun agama yang tidak mengajarkan kebaikan dan kasih sayang. Agama Hindu dan Buddha pun sama, memiliki makna yang sama dengan rahmatal lil alamin. Kita tidak berbicara mana agama yang paling benar, tapi kita berbicara konteks. Agama mengajarkan kebaikan dan kasih sayang, yang diklaim oleh orang-orang non-agamis bahwa agama mengajarkan kebencian. Padahal sebenarnya mereka yang membenci agama dan menghina agama kemudian berkata ini sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Jadi, saat saya melakukan protes ini, saya juga sebenarnya mengajak teman saya yang Kristen untuk speak up terhadap majalah Charlie Hebdo ini yang semuanya hanya menghina dan provokasi, karena mereka menghina Yesus dan Muhammad dengan beralasankan kebebasan berekspresi.
Ketika saya mengajak teman saya, dia tidak ikut speak up karena tidak diajarkan untuk protes berdasarkan Matius 5.239 dan Efesus 4.232. Saya pun mengerti dan harus mengerti alasannya. Maka saya meminta izin untuk speak up karena mereka menginjak-injak harkat dan martabat orang beragama. Orang-orang sekuler anti agama memang seperti ini. Mereka selalu menghina dan memprovokasi orang-orang beragama. Di manakah pendidikan moral yang mereka agung-agungkan yang katanya lebih baik dari pendidikan moral agama? Yang saya saksikan bukan moral kebaikan yang mereka bawa, melainkan kebencian untuk memprovokasi umat beragama. Saya di sini speak up, mengemukakan pendapat untuk membela agama, mewakili atas nama agama-agama untuk protes terhadap penghinaan dan provokatif yang dilakukan majalah Charlie Hebdo dan didukung oleh Presiden Prancisnya. Kenapa saya protes? Karena selain agama mengajarkan cinta kasih, beberapa agama memerintahkan mencegah kemungkaran atau kejahatan dengan perintah. Seperti Hindu dan Buddha, perintah melarang perbuatan jahat karena akan berlaku karma buruk. Dalam Kristen, membalas kejahatan dengan kebaikan, seperti dalam kitab 1 Petrus 3.29, dan tetap ramah, belas kasih, dan saling mengampuni. Yang semakna dengan Al-Furqan ayat 63 yang tetap ramah dan rendah hati, tetap berbelas kasih, dan tetap berbuat baik terhadap yang jahat. Bahkan ada perintah yang lebih tegas selain perintah berbuat baik dan sepertinya sangat berat bagi sebagian orang, termasuk saya, yaitu perintah untuk mencegah kemungkaran berupa kejahatan ataupun perbuatan buruk seperti menghina, yaitu dengan cara speak up atau bersuara. Seperti makna hadis yang melihat kemungkaran mencegah dengan tangan, jika tak mampu dengan lisan, jika tak mampu lagi dengan hati. Ada 3 kalimat perintah, yaitu tangan, lisan, dan hati, yang bermakna dengan tangan yaitu mengambil keputusan untuk ditetapkan dan diikuti. Biasanya ini dilakukan oleh pemimpin. Dengan lisan adalah bersuara dan berpendapat, dan hati yaitu tak mampu berbuat apa-apa, tapi dia tahu perbuatan tersebut adalah salah sehingga hatinya menolak perbuatan mungkar tersebut. Makanya disebut dengan selama-lamanya iman. Saya memilih dengan lisan untuk speak up, mengemukakan pendapat, berekspresi dengan tujuan kebaikan. Kalau kita terus membiarkan perbuatan kemungkaran, itu sama saja membiarkan mereka menginjak harkat dan martabat orang beragama. Dan kita hanya seperti anak-anak yang terbuli, semakin tidak melawan, maka semakin terbuli. Kita tidak berharap apa yang kita lakukan ini didengar oleh mereka. Kita hanya berpendapat bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Bukan kebebasan berekspresi, melainkan kebebasan menghina. Menghina dan berpendapat adalah 2 hal yang berbeda. Berpendapat, ya berpendapat. Berpendapat bukan berarti menghina. Kita hanya beritahu agar kebebasan berpendapat dan berekspresi tepat sasaran. Dan yang mereka lakukan sangat melesat jauh dari sasaran. Ketika orang-orang beragama, berekspresi dan berpendapat malah dibungkam dengan dikatakan sebagai ekstremis, fanatisme, bahkan tak jarang dikatakan sebagai terorisme. Kita tidak berharap ini didengar oleh mereka. Kita hanya berharap apa yang kita lakukan ini berbuah kebaikan buat kita sendiri maupun orang lain dan bergema di keabadian. Brothers, what we do in life echoes in eternity.